Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang perencanaan usaha peralatan sistem teknik. Ada Halabi Azam, absen 13. Lalu ada Nabila Sifa, absen 23. Juga Raffi Akbar, absen 28. Dan Suminar Indi, absen 32. Pertama, perencanaan usaha peralatan sistem teknik. Perencanaan usaha merupakan suatu proses yang digunakan untuk menentukan tujuan, visi, misi, strategi, prosedur, kebijakan, program sampai dengan anggaran yang diperlukan untuk bisa menjalankan roda usaha. Ada 4 tahapan perencanaan dalam wirausaha. Yang pertama adalah menentukan ide dan peluang usaha. Yang kedua, menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, merencanakan administrasi. Dan yang terakhir adalah merencanakan kegiatan pemasaran. Yang kedua adalah jenis-jenis sumber daya. Ada 4 jenis, yaitu sumber daya material merupakan sumber daya fisik untuk melaksanakan usaha dalam industri. Produsen yang menggunakan sumber daya material seperti semen, besi, kaca, mesin, dan peralatannya. Yang kedua adalah sumber daya finansial merupakan sumber daya dana atau uang. Yang ketiga ada sumber daya manusia, merupakan sumber daya perorangan dalam bentuk latihan dan pendidikan penting dilakukan oleh manajemen. Yang terakhir adalah sumber daya informasi, merupakan informasi yang besar, yang benar, dan menyeluruh untuk kepentingan kesuksesan usaha. Ada macam-macam sumber daya di industri kreatif. Kekuatan industri kreatif saat ini diantaranya industri kreatif berbasis teknologi digital. Industri kreatif digital terdapat pada games, education, dan musik, animation, juga software, dan sosial media. Kemandirian dalam menggali ide, memilih potensi produk yang dapat bersaing baik di tingkat lokal maupun global, dan meningkatkan keanekaragaman produk yang memiliki nilai dan daya yang sangat tinggi dalam memenuhi kebutuhan menjadi komponen yang penting untuk terus diupayakan. Sumber daya pada usaha produk rekayasa sistem teknik meliputi A. Man, money, material, mesin, method, dan market. Proses perencanaan usaha berdasarkan potensi daerah masing-masing. Berikut contohnya. Langkah menyusun perencanaan pemasaran. Yang pertama, melakukan analisis situasi. Kedua, menetapkan tujuan dan sasaran. Ketiga, menyusun strategi dan program. Ada hal penting dalam perencanaan pemasaran, yaitu menentukan target konsumen, membuat tujuan akhir, menentukan kanal pemasaran, membentuk tim, dan membuat budget marketing. Contohnya batik Megamendung. Ada beragam macam batik, salah satunya diantaranya yaitu batik yang berasal dari Cirebon atau biasa disebut dengan batik Megamendung. Cirebon adalah salah satu kota di Pulau Jawa yang cukup populer sebagai penghasil kerajinan batik. Batik Megamendung ini memiliki motif yang serupa dengan awan di langit. Motif batik Megamendung telah menjadi sebuah ikon karya seni kota Cirebon. Motif batik Megamendung juga diapresiasi dengan baik oleh masyarakat di luar negeri. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan batik yaitu memperbaharui printing industri batik, koordinasi sistem database batik, pemanfaatan sumber daya alam lokal dengan meningkatkan penggunaan pewarna alam, optimalisasi pembinaan industri, dan peran Balai Latihan Kerja atau BLK dalam peningkatan keterampilan tenaga kerja. Sosialisasi potensi batik, pembangunan pengolahan limbah, dan peningkatan kesadaran industri batik mengenai pengolahan limbah, penguatan brand batik tulis dan batik cap, dan advokasi dan pemasaran sosial kepada konsumen mengenai batik tulis dan batik cap. Contoh kedua ada songket. Songket adalah jenis kain tenunan tradisional yang berasal dari Sumatera, Indonesia. Songket digolongkan dalam keluarga tenunan brokat. Songket ditenun dengan tangan menggunakan benang, emas, dan perak.
benang logam metalik yang tertenun berlatar kain menimbulkan efek kemilau cemerlang. Selama ini, kain songket hanya dikenal untuk pakaian, sementara apabila digunakan untuk produk aksesoris rumah tangga akan meningkatkan jumlah produksi dari songket itu sendiri. Usaha tenun songket merupakan usaha padat karya karena cukup banyak menggunakan sumber daya manusia, memiliki dampak yang cukup besar bagi perekonomian masyarakat, terutama yang bekerja sebagai karyawan di industri-industri kecil dan menengah tersebut. Perkembangan pemasaran kain songket kini telah berkembang pesat, sehingga potensi daerah Minang tersebut telah dijadikan sebagai bahan baku pendukung kemajuan fashion di Indonesia. Karena kain songket telah sering digunakan oleh perancang busana ternama di Indonesia, untuk menghasilkan karya terbarunya, keindahan kain songket ini pun kini telah diminati para pecinta fashion di luar negeri, seperti daerah Malaysia dan Singapura. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.